Shalom, Bapak Mama, anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, untuk melintasi segala ungkapan syukur kepada Tuhan, mari kita mendengarkan renungan yang terambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-11. Matius 7 ayatnya yang ke-11. Matius 7 ayatnya yang ke-11. Jika kita sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Mama, anak-anak yang diberkati Tuhan, dalam perenungan kita pada saat ini, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi, yaitu cerita tentang 3 buah pohon. Cerita tentang 3 buah pohon. Sini ada pohon 1, pohon 2, dan pohon ke-3. Nah, pada suatu ketika ada 3 buah pohon yang tumbuh di lereng suatu bukit. Mereka membicarakan harapan dan impian mereka. Nah, pohon yang pertama ini berkata begini, saya berharap saya akan menjadi suatu kotak harta yang berharga. Saya akan diisi dengan emas, perak, dan barang berharga lainnya. Saya akan diukir dengan indah dan setiap orang dapat melihat keindahan saya. Terus pohon yang kedua juga berkata begini, pada suatu ketika saya akan menjadi sebuah kapal yang perkasa. Saya akan membawa para raja dan ratu untuk mengarungi samudra dan berlayar ke ujung dunia. Dan setiap orang akan merasa aman dalam diri saya. Ini ucapan dari pohon yang kedua. Terus akhirnya pohon yang ketiga juga berkata begini, saya ingin tumbuh menjadi pohon yang paling tinggi dan paling tegak di daerah ini, supaya orang dapat melihat saya di puncak sebuah bukit dan melihat ke cabang-cabang saya dan berpikir betapa dekatnya saya dengan surga dan Tuhan hingga bisa meraihnya. Saya akan menjadi pohon yang paling besar. Nah, dan sepanjang zaman dan orang akan selalu ingat akan saya. Ini ucapan dari pohon yang ketiga tadi. Nah, setelah beberapa tahun mereka berdoa agar impiannya menjadi kenyataan, sekelompok penebang kayu datang ke situ. Ketika seorang penebang kayu datang ke pohon yang pertama, ia berkata, ini tampaknya pohon yang kuat. Saya kira saya dapat menjual kayunya pada seorang tukang kayu. Ia mulai menebang pohon itu. Nah, pohon itu merasa sangat bahagia. Pohon bilang begini, karena ia merasa tukang kayu itu akan membuatnya menjadi kotak yang sangat berharga. Nah, ini impiannya, kata pohon, wah ternyata saya punya impian selama ini sudah tercapai ya. Sudah ada orang yang datang menebang saya, terus pasti nanti dia akan menjadikan saya sebagai kotak yang sangat berharga. Nah, pada pohon yang kedua, salah seorang penebang kayu berkata, ini tampaknya pohon yang kuat. Saya tentu bisa menjualnya pada seorang tukang pembuat kapal. Pohon kedua juga merasa bahagia karena dengan cara itu ia mengira akan menjadi kapal yang perkasa. Nah, ketika penebang kayu itu sampai ke pohon yang ketiga, pohon itu merasa cemas karena kalau ia ditebang maka impiannya tak akan menjadi kenyataan. Nah, pohon ketiga tadi kan memiliki impian bahwa dia akan menjadi pohon yang akan tumbuh besar dan akan lebih tinggi dari semua pohon, dan nanti orang-orang yang akan naik ke bukit akan melihat diri saya di pohon tersebut berkata ya. Tapi ketika ada orang yang datang mau menebang itu, dia merasa cemas. Dia takut untuk dipotong seperti itu. Maka ketika ia dipotong, maka impiannya itu tidak akan tercapai begitu. Nah, salah seorang tukang kayu berkata, saya tidak memerlukan hal-hal istimewa pada pohon saya, maka saya akan ambil saja pohon ini.
lalu ia pun menebang. Nah, ketika pohon pertama tiba di tempat tukang kayu itu membuatnya menjadi kotak makanan untuk hewan. Kok ternyata impiannya tidak tercapai. Ia menaruhnya di sebuah kandang dan mengisinya dengan jerami. Pohon itu sangat kecewa. Ini sama sekali bukan hal yang dimohonnya dalam doa. Ternyata apa yang saya impikan ini tidak tercapai. Saya mau sebenarnya ingin dibuat sebagai kotak supaya bisa mengisi barang-barang berharga. Kok saya ditaruh seperti ini, kok tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Pohon pertama berkata. Nah, pohon kedua dipotong-potong dan dijadikan sebuah perahu nelayan yang kecil. Impiannya untuk menjadi sebuah kapal yang perkasa membawa para raja haruslah berakhir. Nah, pohon yang kedua tadi memiliki impian bahwa saya akan menjadi kapal yang perkasa dan saya akan membuat raja-raja untuk mengelilingi samudra raya ini. Tapi impiannya tidak tercapai. Untuk itu pohon ketiga lagi. Pohon ketiga ini dipotong menjadi potongan-potongan yang besar dan ditinggalkan dalam kegelapan. Itu pohon ketiga. Pohon ketiga ini dipotong menjadi potongan-potongan yang besar dan ditinggalkannya di dalam kegelapan. Tahun-tahun pun berlalu dan pohon-pohon itu sudah melupakan impian mereka. Pada suatu hari, seorang laki-laki dan perempuan masuk ke kandang dan meletakkan seorang bayi di atas jerami dalam kotak makanan yang dibuat dari pohon pertama. Orang laki-laki itu hendak membuat sebuah tempat tidur bayi dan palungan itu cocok untuk itu. Pohon itu pun dapat merasakan pentingnya peristiwa itu dan tahu bahwa ia pernah digunakan untuk menaruh sesuatu yang paling mulia sepanjang segala zaman. Bapak, mama, anak-anak yang diberkati Tuhan, beberapa tahun kemudian sekelompok orang menumpang kapal nelayan yang dibuat dari pohon yang kedua. Salah seorang di antaranya lelah dan tertidur. Ketika mereka sedang berada di tengah danau, mereka diterjang badai dan pohon itu merasa tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang itu. Nah, orang-orang itu membangunkan orang yang tertidur itu. Dan ia berdiri dan berkata, "Tenanglah." Dan badai pun berhenti. Pada saat itu juga tahulah pohon itu bahwa ia telah membawa raja dari segala raja di perahu itu. Akhirnya datanglah seorang yang mengambil pohon yang ketiga. Kayu itu dibawa sepanjang jalan oleh seorang dan orang-orang mengolok-olok orang yang membawa kayu itu. Ketika sampai di tempat tujuan, orang itu dipaku pada pohon itu, ditegakkan dan ia mati di puncak bukit. Ketika minggu tiba, pohon itu menyadari bahwa ia cukup kuat berdiri di atas bukit itu dan berada sangat dekat dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang telah disalibkan di pohon itu. Moral dari cerita ini adalah, bila sesuatu tampaknya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki, ketahuilah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk kita. Bila kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan anugerah yang besar kepada kita. Setiap pohon memperoleh hal yang diinginkan, hanya bukan dengan cara yang mereka bayangkan. Kita tidak selalu mengerti rencana Tuhan untuk kita. Kita hanya tahu bahwa caranya bukan cara kita, tetapi kita tahu bahwa caranya selalu yang terbaik. Jadi, Bapak, Mama, anak-anak yang diberkati Tuhan, setiap kita yang ada saat ini tentu memiliki impian yang baik untuk diri kita masing-masing. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jadi kita menaruh harapan kita memberikan diri kita untuk diproses oleh Tuhan, maka segala sesuatu yang akan kita impikan, cara Tuhan akan selalu yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk kita semua.